Bentar, masih proses recording. Ya, bisa kita mulai ya Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk pertama kalinya kita bertatap maya di kelas Sidoarjo 6 di program diseminasi PKG PJOK di Kabupaten Sidoarjo. Sembari berjalan untuk teman-teman yang lainnya bisa bergabung, sembari bisa dicolek boleh ya Kak ya. Sebelum aktivitas virtual hari ini kita mulai, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa saja boleh. Saya tawarkan ke peserta dulu. Mesti kalau ditawarin tuh diem aja gitu ya. Nggak apa-apa loh, boleh. Tunjukkan dirinya sendiri nggak apa-apa. Kalau nggak ada, boleh deh Kak Yuda. Silakan pimpin doa Kak Yuda. Mic-nya belum dinyalakan Kak Yuda. Sampun. Oke, baik. Silakan Kak dipimpin doa terlebih dahulu. Sampun, sampun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa meminta kepada Tuhan masing-masing, semoga diberkahi kegiatan kita hari ini. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Kak. Dimulai, Pak. Ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak Yuda sudah memimpin doa. Semoga apa yang didoakan melalui Kak Yuda bisa diijabahkan, dan apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan manfaat baik untuk diri kita sendiri, kemudian murid kita, serta lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Selamat bergabung yang baru datang. Bisa on cam ya, saya belum kenal dengan kakak-kakak di sini semua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kak Mustafa Yani ya ini ya? Iya, ini lagi kondisian PKB. Oke, nggak apa-apa Kak, sembari jalan. Saya tahu pasti kakak-kakak di sini juga punya aktivitas lainnya gitu ya. Yang penting keduanya bisa berjalan bersama gitu. Oke, sebentar. Izin saya slideshow-kan terlebih dahulu. Ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya Kak ya? Saya kan kakak-kakak di sini bisa melihat PPT yang saya share-kan. Oke Kak Rois, ini kenapa sembari jalan. Oke, lanjut dulu ya Kak ya. Di pertemuan pertama kita hari ini agendanya ada beberapa hal, tapi yang pertama ingin saya sampaikan adalah perkenalan saya dengan kakak-kakak semua. Sebagai bahan perkenalan, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun ini Kak. Buah nanas, buah stroberi. Masih segar dimakan, enak rasanya. Perkenalkan, saya Dini Aji Permatasari. Salam kenal untuk kakak-kakak semua. Salam kenal juga Kak. Salam kenal. Salam kenal semua. Ya, aduh kayaknya kok salam masih kenal Bu Dini. Salam kenal Bu Dini. Oke, baik. Ya, sekarang salam kenal.
Ya, betul. Saya Dini Aji Permatasari, sekali lagi saya merupakan guru PJOK di salah satu SD negeri di Kecamatan Candi, yaitu di SD Negeri Balong Gabus. Ya, mungkin ada beberapa kakak-kakak di sini yang dari Kecamatan Candi, terutama yang di jenjang SD, mungkin kenal dengan saya. Gitu. Yang di SMP ada beberapa yang tahu, ada yang mungkin belum tahu, enggak masalah karena jarang bertemu walaupun di jenjang SD ya, Kak ya. Kalau di SD, maaf di SMP yang jarang ketemu. Kalau di SD pasti sering ketemu dengan saya. Kita kenal, maka kenalan dulu supaya setelah kenal bisa jadi sayang nih di kelas Jenjang TK Sidoarjo. nggak disebutkan, Kak. Gimana, Kak? Jenjang yang TK nggak disebutkan tadi, Kak. Oh iya, di jenjang TK juga jarang ketemu saya dengan guru-guru yang ada di saya. Oke, baik. Tadi perkenalan dari saya cukup, sepertinya bisa jadi dengan kakak-kakak semua. Saya ingin tahu deh, saya ingin kenal dengan kakak-kakak di sini. Silakan kakak-kakak ketik namanya di room chat, ya di chat roomnya di sini. Kemudian ketikkan nama lengkapnya kakak, boleh nama panggilannya juga boleh, sertakan satu benda yang merepresentasikan diri kakak, beserta alasannya. Contoh nih, misal saya ngetik nama saya, kemudian bendanya adalah air. Alasannya apa? Kenapa saya kok memilih air? Karena saya ingin bla 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 gitu. Boleh, silahkan. Ada yang mungkin masih ini dengan Google Meet, cara menuliskannya, ada yang masih belum bisa? Halo? Nggak apa-apa loh, Kak. Silahkan diketikkan di room chat-nya. Kenapa ini yang Pungki kok nangis ini ya? Room chat itu ada di yang gambarnya pesan, chat dengan semua orang. Itu berada di pojok bawah kanan biasanya. Oh, ini sudah mulai. Kak Yeni, Kak Johan, ada Kak Wahyu. Oke, siapa lagi nih? Kak Pungki, roda katanya. Rois, Kak Rois, udara. Kak Yuda, sertakan satu benda ya, Kak. Apa yang ingin yang merepresentasikan Kakak di sini? Kak Fathul Mukmin, tongkat. Ah, ini luar biasa. Ini ada tongkatnya ya di sini ya. Ada Kak Yeni lampu. Ah, peluit juga ada. Papan catur. Ada lagi dari Kak Wahyu. Ada yang raise hand ini, silakan Kak Pungki dulu. Silakan Kak Pungki. Ada yang mau disampaikan? Bisa open mic Kak Pungki? Halo. Kepencet ini sepertinya Kak Pungki ya. Saya turunkan dulu ya. Budin, Ya, gimana? disuruh ngapain ini? Maaf tadi agak kelewatan. Silahkan ngetikkan namanya dengan sertakan satu benda yang merepresentasikan dirinya kakak. Kakmu sini ya. Kemudian alasannya apa? Oke, sembari Oke. saya kenal. Sebentar, saya bacakan dulu sembari bacakan. Kak Suherman, ada raise hand? Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Oke, terima kasih Budin atas kesempatan yang diberikan. Kenapa saya memilih handphone? Karena
barang kecil yang tipis ini sekarang menjadi kegemaran hampir setiap orang, bahkan bukan orang saja, anak-anak pun juga mengembari seperti ini. Karena apa? Sebagai apa? Alat informasi dalam era digital yang sekarang ini, seperti itu. Mungkin itu Budin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Herman. Wah, sudah menyampaikan. Kenalan langsung gitu kan ya. Kak Herman, bendanya adalah handphone. Alasannya, era sekarang digitalisasi. Bangun tidur aja, buka mata, pegangnya handphone gitu ya. Sebagai salah satu alat informasi, pusat informasi itu bisa didapat dari benda yang sangat kecil gitu. Oke, selanjutnya ini tadi sempat Kak... Oh, udara. Nih, silakan. Yang menyampaikan udara. Siap, Kakak. Kak Rois? Ya, silakan, Kak. Halo, alasannya apa, Kak? Kenapa Kak Rois memilih udara? Silakan. Iya, baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi salah satunya kenapa saya memilih untuk menyampaikan udara, bahwasanya memang yang pertama kita ingin berguna bagi semua orang di sekitar kita, Ibu. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua untuk diri saya sendiri, saya pengen bisa mengudara. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Udara ya. Semua makhluk hidup itu butuh udara, terutama oksigen. Mungkin di situ maksudnya Kak Rois ya? Siap, betul Ibu. Seperti itu kurang lebih. Oke, baik ini. Ini ada satu lagi nih. Di saya cukup menarik ini. Tongkat. Nih, silakan. Yang menuliskan tongkat tadi sempat ada. Kak Fatkul Muin. Silakan Kak. Sampaikan alasannya, Kak. Soalnya kan sudah mau pensiun, berarti tongkatnya harus diberikan kepada yang lebih muda, guru muda supaya lebih semangat. Itu maksudnya. Jadi harus membawa tongkat bukan ke tongkat yang lebih muda. Yo, mantap nih. Semangat. Oh, semangatnya yang sebentar lagi pensiun tapi masih tetap ikut PKG ini ya, Kak ya. Hebat, luar biasa. Kalau boleh tahu, Kak, panggilnya saya siapa nih, Kak Muin atau Fatkul? Muin saja. Oh, Kak Muin. Kak Muin kalau boleh tahu pensiun masih berapa lama lagi? Masih kurang berapa tahun? 1 tahun 4 bulan. Wah, kurang 1 tahun 4 bulan. Ya, ternyata. Ya. Oke. Luar biasa. Masih tetap semangat. Semoga komitmen sampai dengan akhir ya, Kak. Kita di PKG PJOK ini kurang lebih 3 bulan ke depan. Gitu. Oke ya. Ya. Selanjutnya saya ingin lagi deh, silahkan open mic. Papan catur nih, ada yang menyampaikan papan catur. Apa alasannya? Kak Wahyu, silakan open mic. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman yang lain, saya memilih papan catur karena dalam sisi manusia pasti ada sisi gelap dan sisi terang. Yang sisi gelap melambangkan kekurangan dan yang sisi putih melambangkan kelebihan. Seperti itu, Bu Dini. Sama seperti saya yang masih punya kekurangan dan ada kelebihannya sedikit-sedikit. Baik, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi maksudnya itu bukan bedak caturnya, tapi papan caturnya ya. Bahwa ada sisi seakan-akan sama halnya dengan koin. 2 mata, 2 sisi koin gitu kan. Ada sisi, ya betul, 2 sisi yang berbeda. Dan setiap manusia memang memiliki kekurangan dan kelebihannya. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia itu bisa meminimalisir apa yang menjadi kekurangannya, tapi munculkanlah kelebihannya kita. Gitu. Jadi tidak harus selalu
terpacu pada saya kok kurang terus ya. Tapi itu jadikan sebuah motivasi supaya apa? Kelebihannya kita bisa naik. Oke, luar biasa, keren. Halo Kak Wahyu, ini dari Candi juga ya ini ya. Aduh, ada lagi nih, sebentar. Saya ingin kenalan dengan Kak Yeni. Lampu, alasannya apa Kak Yeni? Kaget saya Kak dipanggil tadi Kak. Kaget ya. Silakan Kak Yeni, sampaikan alasannya apa? Kenapa? Terima kasih untuk waktunya Kak Dini. Kita manggilnya Kak Dini nggih, bukan Bu Dini. Iya, betul. Kakak di sini ya, Kak ya. Iya, Kak, alasan saya memilih lampu, alasannya kalau nggak ada lampu itu jadi gelap Kak nanti Kak. Makanya saya juga ingin menjadi seperti lampu supaya bisa menerangi yang di sekitar saya Kak. Begitu Kak. Oke, luar biasa, menerangi ya. Masuk deh ini deh ikut PKG bisa. Semoga ini nanti bisa jadi sebuah goals kakak-kakak semua ya. Lanjut nih, ada lagi saya mau kenal dengan yang menyebutkan gitar. Silakan open mic. Open mic sudah? Ya, sampaikan alasannya Kak, kenapa menyebutkan gitar? Ya, karena pertama juga hobi main gitar. Kalau olahraga kan mesti semuanya kita nama juga berolahraga semuanya di sini. Kalau gitar juga hobi, juga bisa kalau kita mainkan dengan baik bisa berguna bagi semuanya. Bagi yang mendengar hatinya bisa adem, tentrem ya. Kalau sudah tentrem, adem kita melakukan menikmati, kita mau ada kegiatan apapun, kita menikmati apapun yang akan kita kerjakan. Intinya bisa berguna mendamaikan bagi semuanya sekitar kita yang mendengarkan. Asik. Asik, keren. Gitu ya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk orang lain gitu ya. Jadi sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bisa memberikan orang lain. Keren, keren. Amin. Lanjut lagi deh. Ada ini tadi mana sih? Pesawat. Nah, Kak Langgeng. Langgeng pribadi. Silakan open mic Kak. Alasannya apa? Kenapa pesawat? Oke, bahwasanya guru OPJOK itu sebagai pilot di dalam sekolah. Banyak kegiatan yang ujung-ujungnya larinya ke guru PJOK. Jadi kita sebagai pilot, kita bisa membawa semua yang ada di sekolah itu terbang tinggi di situ. Oke, wah keren. Jadi pilotnya gitu ya, pemegang kendalinya gitu ya. Oke, keren. Keputusan kepala sekolah. Cuma setiap kegiatan pasti di situ guru olahraga diajak. Terlibat di situ. Jadi bagaimanapun guru PJOK harus jadi pesawat biar bisa menerbangkan sekolahnya masing-masing. Oh, keren, mantap nih ya. Goalsnya ada ini untuk instansinya. Saya izin mic sama video ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Soalnya di sini saya agak ya. Oke, makasih. Oke, baik. Nih lanjut nih ada guru PJOK sekali nih, Peluit Kak Johan Tovani. Silakan sampaikan Kak alasannya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya ya, Bu? Iya. Alasannya terdengar jelas Kak. Ya. Peluit itu barangnya kecil. Selalu melekat pada guru PJOK. Tapi sesuatu yang kecil ini bisa menggerakkan puluhan bahkan ratusan manusia. Kalau dipakai di stadion
bisa membuat satu stadion bergemuruh ketika peluit wasit berbunyi untuk menandakan gol. Nah, saya maunya jadi sesuatu yang kecil tapi bisa menggerakkan banyak orang menuju pada kebaikan. Terima kasih. Keren. Sip. Bendanya kecil tapi pengaruhnya besar. Itulah peluit kalau sesuai filosofinya Kak Johan ini ya. Mantap. Satu lagi nih. Bola. Kak Suharman. Mana Kak Suharman? Silakan open mic Kak Suharman. Panggilnya siapa ini, Harman ya? Halo Kak Harman. Pak Herman. Pak Herman. Halo. Iya. Sudah Iya mendengar? Kak. Ya. Sudah terdengar Kenapa suaranya. Kenapa saya memilih bola? Karena bola kalau dimainkan oleh orang yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang sangat membantu orang itu untuk berprestasi. Tapi kalau bola itu dimainkan, katakanlah anak-anak bermain bola di dalam kelas, maka bola itu akan sangat mengganggu sekali. Terima kasih. Baik. Oke, jadi gambarannya Kak Suharman itu berarti ingin jadi bola. Bola berada di tangan orang yang tepat gitu ya Kak ya. Ya, tepat pada mengantarkan muridnya mungkin nantinya jadi manusia yang berprestasi, lebih bermakna pembelajarannya seperti itu ya Kak ya. Betul. Oke, mantap deh kalau gitu. Dan selanjutnya kakak-kakak kita perkenalannya, adakah yang belum saya sapa di sini mungkin? Bentar, saya sembari cek ya. Kak Dimas. Kak Dimas. Halo. Halo. Ya, Bu Ni. Ya. Salam Kak kenal. Dimas, satu bendanya apa Kak? Tadi sudah saya sapa belum? Belum. Ini tadi. Oh iya, silakan Kak Dimas. Baru pindah tempat. Cari Oke, tempat silakan yang Kak Dimas. nyaman. Ya. Nggak apa-apa. Satu benda Kak yang merepresentasikan Kak Dimas apa? Ya mungkin saya lebih ke air ya. Jadi. Air. Ya. Jadi dimanapun tempatnya, air akan mengikuti bentuknya. Itu sama seperti mungkin guru PJOK. Dimanapun tempatnya, kita akan memberikan kesejukan, kenyamanan, dan kesenangan untuk peserta didik kita dan juga rekan-rekan guru yang lain. Ya itu saja, Bu. Oke, keren, mantap, air. Jadi kalau filosofi menurut Kak Dimas, air itu bisa menyesuaikan diri dengan wadahnya, dimanapun tempatnya berada, gitu kan? Sama halnya bahwa siap. kita sebagai manusia itu adaptif gitu ya Kak ya? Iya, siap. Oke, adaptif dengan segala perkembangan zaman, adaptif dengan segala perubahan yang ada. Keren, mantap. Ya. Oke, selanjutnya adalah tadi sudah perkenalan diri kita. Nah, ini agenda kita selama 2 JP atau 90 menit ke depan. Antara lain tadi kita sudah perkenalan ya, Kak. Kemudian agenda yang kedua adalah pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, kurang lebih nanti 15 menit. Kemudian 5 menit kemudian ada pengantar lakukan modul 2.1, serta setelahnya adalah pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kemudian di akhir orientasi itu ada kesepakatan kelas. Nah, setelah materi orientasi saya selesai sampaikan, kita masuk ke modul 1.1. Antara lain, aktivitasnya adalah pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian ada apa sih refleksi sebenarnya? Mengapa kita harus melakukan refleksi? Serta tindakan yang selama ini kita lakukan sebagai guru PJOK, itu tindakan reflektif kah? Atau tindakan rutin sebenarnya? Kemudian nanti ada karakteristik dari praktek mengajar. Iya, Kak Muin ada yang
Ini kok nggak jelas gambarnya, ini laptop saya apa memang dari sananya gitu. Gerak-gerak ini gambarnya, nggak bisa dibaca, nggak terbaca. Kalau di kakak yang lain bagaimana? Apakah sama? Jelas. Jelas Kak, aman kok Kak. Oh, Oke, berarti aman. Ringan. sinyalnya Pak Muin yang jelas. Jaringannya Pak Muin yang Iya. bulat. Iya, mungkin komuternya ini. Oke, nggak apa-apa. Kadang memang terkendala oleh sinyal ya Kak, kalau daring seperti ini gitu. Kemudian saya lanjutkan ya Kak, agenda kita adalah setelah karakteristik, praktik mengajar yang reflektif, kemudian ada analisis cerita. Dan terakhir nanti ada refleksi dan foto bersama. Nah, lanjut nih. Tujuan di agenda orientasi hari ini antara lain yang pertama adalah fasilitator dan peserta saling mengenal. Sudah kita lakukan tadi di awal. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasikan harapan, kekhawatiran ataupun tantangan serta solusinya yang mungkin akan muncul selama menjalani program PKG PJOK ini. Dan yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung dalam pelaksanakan program ini. Nah, ini Kak, apa sih sebenarnya tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silahkan kakak-kakak ketik dulu deh di kolom chatroomnya. Silakan diketik menurut kakak sendiri. Tujuan dari PJOK itu apa sih di sekolah? Silakan. Ya, belum, masih ada yang belum. Tenang Kak, nggak usah sepaneng Kak. Enjoy kita di sini nanti ya. Oke, ini sudah mulai ada. Kak Yeni menggerakkan motorik kasar, motorik halus, memberikan semangat. Kak Langgeng mengenalkan kepada peserta didik tentang hidup sehat. Oke. Menjadikan siswa bergerak aktif sepanjang hayat. Kak Johan. Kak Muin. Bergerak aktif sesuai aktivitas jasmaninya. Kak Agung. Supaya anak-anak terbiasa berolahraga sejak kecil. Ada lagi? Oke, silakan. Saya masih tunggu. Kak Herman, Kak Wahyu. Kak Wahyu nih, mengembangkan kemampuan gerak anak, meningkatkan kesehatan anak. Oke, Kak Herman. Mengembangkan peserta didik secara menyeluruh, fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Oke, Kak Herman, bisa open mic? Silahkan bisa disampaikan, maksudnya gimana nih menurut Kak Herman, tujuan di PJOK di sekolah itu? Oke, terima kasih Budin atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman dan Budin sebagai fasilitator di sini, maksud dari statement saya yaitu untuk mengembangkan peserta didik secara menyeluruh, baik fisiknya, emosionalnya, intelektualnya, dan mentalnya. Karena apa? Di dalam PJOK itu, dalam kegiatan pembelajaran PJOK itu tidak
hanya kita mengembangkan fisiknya saja, keterampilan saja, tapi juga ada nilai-nilai secara emosionalnya juga, bersosialnya juga dengan teman, mentalnya juga. Misalkan kalau mereka itu nanti jadi atlet seperti itu, kemudian intelektualnya juga, pengetahuannya juga kita kembangkan di situ. Jadi sesuai dengan apa itu kalau nggak salah saya belum pernah membaca tapi lupa Budin, di situ ada undang-undang yang menyatakan bahwa PJOK di situ sebagai integral dari keseluruhan pembelajaran. Jadi mengembangkan semua yang ada di dalam peserta didik itu. Terima kasih. Mungkin penjelasan saya kurang lengkap Budin, mohon maaf karena saya belum begitu paham dari apa yang pernah saya baca seperti itu. Terima kasih Budin. Oke, baik. Terima kasih Kak Herman sudah mengemukakan pendapatnya ya. Betul, memang pernah saya juga baca bahwa PJOK atau Penjas, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan di Indonesia. Seperti halnya bahwa pernah dengar enggak Kakak bahwa di PJOK itu ada berapa aspek sih yang dinilai? Ada psikomotornya, keterampilannya, ada pengetahuannya, kemudian ada apa? Sikapnya, afektif, psikomotor, dan kognitifnya. Ya, jadi 3 hal ini juga tidak lepas dari PJOK. Oke, tadi sempat menggelitik katanya berprestasi. Oke, lanjut PPT selanjutnya nih. Nah, PJOK sebagai prestasi. Nah, tampak di kakak semua ini ya, bahwa grafik prestasi PJOK atau prestasinya Indonesia di Asian Games selama 40 tahun terakhir, apakah benar-benar PJOK itu memberikan sumbangsih yang signifikan untuk prestasi olahraga di Indonesia? Kalau tadi sempat mengatakan PJOK itu tersirat ya Kak, tersirat itu sebagai prestasi. Dari grafik ini terlihat ada sumbangsihnya, cuman atau hanya saja tidak signifikan. Ya, selanjutnya, jika PJOK sebagai hiburan, itu tadi sempat ada, saya baca di chat ya. Sekarang gini, sarana membentuk menjadi sehat dan mengembangkan apa nih Kak Dimas? Oke, bisa. Ada yang mengarah ke hiburan. Kalau PJOK sebagai hiburan, sebenarnya kakak-kakak cukup panggil ini aja. Iya enggak? Kalau didatangin badut, anak pasti ketawa. Seneng. Apakah itu tujuannya PJOK untuk hiburan? Kemudian PJOK itu sebagai kebugaran. Tadi sempat ada yang menyampaikan mengantarkan murid gitu kan. Untuk mencapai kebugarannya, kesehatan. Nah, kenyataannya sekarang coba deh saya tanya. Yang di jenjang TK, Kak Yeni ya kalau nggak salah. Kak Yeni, jam PJOK di jenjang TK berapa JP Kak? Selama 1 minggu? Iya, terima kasih Kak. Jadi kalau di jenjang TK kita nggak pakai istilah PJOK sih Kak. Jadi kalau PJOK itu biasanya kalau hari Jumat itu kita ada kegiatan senam di depan ini, itu mungkin syukurlah 30 menit. Cuman kita waktu di kelas sebelum matahari pagi, kita biasanya mengajak anak-anak untuk melakukan fisik motor gitu. Seperti bermain simpeng, menangkap dan melempar bola, seperti itu Kak. Oke, jadi belum ada jam khususnya JP-nya berapa gitu ya di jenjang TK ya Kak. Sekarang kalau Iya, di SD deh, yang di jenjang SD bisa perwakilan siapa open mic? Berapa JP sih ketemu PJOK untuk 1 kelas selama 1 minggu? Jenjang SD? Kak Johanto Fani. 4 JP Kak. 4 JP. 3 JP untuk pembelajaran, 1 JP-nya untuk P5. Oke, berarti istilahnya itu
bertemunya itu 3 JP ya. 1 JP-nya adalah 35 menit ya, Kak ya? Ya, 35 menit. 3 kali 35 menit. Itu untuk jenjang SD selama 1 minggu. Untuk di jenjang SMP, Kak siapa ini yang di SMP sebentar? Kak Yuda. Halo. Tiga, Ya, 3 jam pelajaran di SMP begini. 3 CP. Iya, 3 JP 3 jam pelajaran di SMP. Oke. JP-nya berapa menit, Kak? Gimana? 1 JP-nya berapa menit? 1 JP-nya 40 menit. Oke, 40 di menit. SD itu 1 JP 35, di SMP 40, yang di jenjang SMA sepertinya ada. SMA Hang Tuah ya, bukan kalau nggak salah. Ada Kak? Iya Ibu, kalau Ada nggak yang SMA dari saya jenjang ada Bu. SMA? Ada Ibu, saya Iya. Bu. Kak Rois, Siap. berapa JP Kak di jenjang SMA? Kalau di sini tuh 3 JP Bu. 1 JP-nya itu kurang lebih hanya 25 menitan. Oh, malah lebih sedikit ya waktunya ya, Iya tambah Bu. tinggi jenjangnya, tambah sedikit. Oke, itu di sekolahnya masing-masing. Oke, sekarang gini deh, kita elaborasikan bersama ya Kak. Di SD hanya 3 JP selama 1 minggu. Di SMP 3 JP juga. Kurang lebih mungkin 35 kali 3 kan hanya 105 atau 110 menit ya. 105 ya. Nah, apakah di waktu 1 minggu hanya 100 sekian menit mampu bahwa tujuannya PJOK itu untuk mencapai kebugaran? Kalau menurut Kakak gimana? Silakan, nggak apa-apa. Masih kurang Bu. Kurang. Tidak mampu. Nggak Kalau dari nyampe. saya masih kurang. Iya. Tergantung Oke. sama objeknya kita sih Bu. Kalau kita dikasih objek yang sudah mateng, insya Allah nyampe. Tapi kalau masih objeknya yang baru atau dasar ya masih kurang. Oke, baik. Betul Kak. Bahwasanya sebenarnya kalau ingin membugarkan murid melalui PJOK, nonsen. Nggak mungkin tercapai. Kita kembali lagi PJOK gitu ya. Apalagi ketemu waktunya di PJOK itu hanya seminggu sekali. Waktunya juga lebih sedikit. Belum dipotong untuk kegiatan lomba. Belum yang kerja bakti. Atau mungkin pembiasaan-pembiasaan lainnya. Iya enggak? Iya kan? Jadi sebenarnya kalau kaitannya dengan kebugaran jasmani itu bukannya PJOK mencapai bagaimana anak itu menjadi bugar. Tapi bagaimana anak tahu manfaat kebugaran itu seperti apa? Mencapai supaya saya menjadi bugar itu bagaimana caranya? Bagaimana saya mengukur kebugaran jasmani saya? Mungkin IMT, indeks massa tubuh. Itu bisa diajarkan di sini. Jadi tidak mungkin langsung anak itu tahu atau bisa dalam waktu sekian rentannya yang tadinya IMT-nya obesitas menjadi normal atau ideal. Itu juga nggak mungkin melalui PJOK. Tapi di dalam PJOK itu membelajarkan anak untuk tahu bagaimana sih kebugaran itu, cara mencapainya bagaimana, kemudian cara menghitungnya mungkin seperti apa. Itu ya, jadi PJOK untuk kebugaran di situ. Nah, selanjutnya adalah tantangan utama di PJOK. Di dalam PJOK itu kita punya 3 tantangan Kak sebenarnya. Yaitu krisisnya identitas, adanya krisis arah, dan krisis fokus di sini. Ada 3 hal yang menjadi tantangan utama di PJOK. Kita fokus di krisis fokus ya. Di krisis fokus itu, di materi PJOK, kita tuh tujuannya banyak, ya enggak? Yang ada di bola besar aja itu sudah ada sepak bola, ada bola basket, mungkin ada futsal, ada bola voli, belum di materi yang lainnya. Banyak sekali di situ.
Sehingga pada dasarnya di pembelajaran PJOK itu perlu adanya engagement dengan peserta didik. Nah, engagement itu apa sih, Kak? Ya, bahwa engagement itu adalah keterikatan, komitmen, kemudian tanggung jawab, keterlibatan muridnya kita dalam pembelajarannya kita. Ya, sehingga tujuan utama dari PJOK adalah mendukung dan mendorong semua murid kita, anak-anak kita dalam menempuh perjalanannya yang dipandu secara pedagogis. Tadi intelektualnya ada, kognisinya disusun untuk membantu mereka menemukan nikmatnya serta manfaatnya dalam latihan kebugaran, olahraga, kemudian bermain secara aktif. Nih, tujuan PJOK pada dasarnya di sini. Apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya, sebenarnya arahnya ke sini, muara akhirnya. Sehingga sebenarnya anak akan menikmati geraknya itu difasilitasi oleh PJOK. Iya enggak? Coba nih. Kalau hanya anak-anak saja, orang saja tidak ada keterikatan, tidak ada keterlibatan, rasa tanggung jawab, kemudian komitmen untuk bersama mencapai sebuah tujuan, nonsen tujuan pembelajaran PJOK itu tercapai. Anak hanya merasa senang saja, kurang. Tapi anak itu bisa menikmati pembelajaran PJOK itu. Dengan adanya komitmen bersama, tujuannya jelas, dicapai bersama, anaknya menikmati. Sehingga PJOK itu memfasilitasi murid kita untuk belajar menikmati geraknya. Itu poinnya ya, Kak ya. Oke, lanjut. Sampai di sini, lanjut, Kak. Jempolnya boleh, silakan. Lanjut. Oke, sekarang gini, perkembangan pembelajaran PJOK antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Ya, kondisi saat ini adanya tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan yaitu guru PJOK dapat memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian kondisi saat ini, praktik pembelajarannya cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, abilitas. Sedangkan kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran PJOK itu untuk semua murid tanpa terkecuali, termasuk murid yang berkebutuhan khusus. Tuh. Ya. Kemudian kondisi saat ini yang ketiga, adanya kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, serta sikap dari murid kita untuk selalu aktif bergerak sepanjang hayat. Tuh. Sampai di sini ada yang mau dielaborasikan, silahkan. Atau lanjut. Sehingga dari kondisi yang saat ini dengan kondisi yang diharapkan, maka tujuan dan dampak adanya program PKG PJOK ini antara lain mengembangkan kompetensi guru PJOK secara terus-menerus, ya, berubah menjadi lebih baik secara mandiri maupun secara kelompok, serta meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Sehingga dengan adanya tujuan ini, goals akhirnya adalah guru PJOK itu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas, bermakna, serta berpusat pada peserta didik. Output akhirnya
muara akhirnya kita adalah peserta didik di Indonesia secara mandiri dapat berpartisipasi dalam aktivitas jasmaninya sepanjang hayat. Itu, Kak. Oke, sepakat sampai di sini, Kak? Sepakat. Oke. Sepakat, Bu. Polnya nggak apa-apa. Itu menandakan bahwa kakak-kakak di sini terkoneksi dengan saya. Aman. Ini, jam rawan ini siang ya. Oke, lanjut nih Kak. Ini yang highlight-nya kita. Bahwa pengantar lakukan modul 2.1 di program PJOK. Nah, ya, di pembelajaran 1 nanti di modul 2.1 adanya konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif gitu ya Kak. Nanti Kakak akan dibawa Kakak nanti akan membuat perencanaan pembelajaran. Oke, RPP-nya atau modul ajarnya dibuat. Ya. Materinya bebas. Kelasnya bebas. Kemudian RPP tersebut akan kakak praktikkan. Nah, bagian ini bisa di screenshot, di foto silahkan jika berkenan, tidak apa-apa. Ya, kakak-kakak akan mempraktikkan. Oke, sebentar ya Kak Rois. Kakak-kakak akan mempraktikkan pembelajaran PJOK-nya kakak selama 30 menit durasi waktunya. Direkam. Nggak usah diedit, natural aja. Kemudian kakak-kakak siapkan kameranya atau bisa secara menggunakan tripod atau bisa meminta bantuan dari rekan sejawat untuk membantu merekam. Pastikan kakak-kakak itu suaranya masuk di dalam video, terdengar dengan jelas. Kemudian nanti video tersebut diunggah di YouTube-nya kakak-kakak boleh, atau di sosial media kakak yang lainnya silahkan. Karena ketika diunggah di LMS, kakak-kakak hanya menyematkan linknya. Link video selama 30 menit tersebut, serta RPP-nya atau modul ajarnya. Oke. Batas akhirnya itu tanggal 8 Oktober. Jadi masih 1 bulan lagi, Kak. Mulai saat ini kakak bisa sembari mempersiapkan diri. Siapa yang mau membantu, bagaimana saya merekamnya, kemudian kelas berapa yang mau saya ambil, materinya apa yang akan saya sampaikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan Kak Yeni. Iya Kak, terima kasih Kak. Ini saya kan jenjang TK nggih Kak nggih. Untuk indikatornya pripun Kak? Terus untuk waktu pembelajarannya di kelas apa di luar kelas Kak enaknya Kak? Oke, kalau PJOK yang jelas itu di geraknya ya Kak. Nanti videonya akan kita amati. Jadi praktik pembelajaran PJOK-nya bisa di spill atau di misalnya pelaksanaannya di hari Jumat. Ada RPP-nya atau modul ajarnya kakak, rencananya mengajar di hari itu tuh seperti apa. Tujuannya yang lebih tahu adalah Kak Yeni. Karena tujuan pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik peserta didik kita masing-masing. Gitu. Oke? Berarti sesuai dengan indikatornya di TK itu aja ya Kak ya? Betul sekali. Nggak mungkin murid TK indikatornya nanti anak SD. Nggak capek nanti. Oke. Siap Kak. Oke. Berarti boleh di luar ruangan lanjut juga tadi ya, Kak Rois. Oh iya boleh, silahkan. Yang jelas itu adalah aktivitas jasmani ya Kak, bukan pengetahuannya. Karena nanti video tersebut sebagai bahan analisis. Apakah selama ini
refleksi, kita merefleksi apakah selama ini pembelajaran kita itu sudah berpusat pada murid. Apakah instruksi yang saya berikan itu sudah sesuai ataukah saya memaksa murid saya untuk ikut dengan saya gitu. Refleksi sebagai bahan refleksi. Oke Kak Yeni, berikan jempolnya nggak apa-apa. Oke siap Kak, terima kasih banyak Kak. Lanjut Kak Rois tadi raise hand, silakan. Iya Kak Dini, yang mau saya tanyakan itu nanti kita mengambil videonya dari kegiatan pendahuluan sampai terakhir atau langsung kita kegiatan intinya Ibu? Dari pendahuluan sampai dengan penutup. Jadi kalau di kita itu kan diusahakan ada gini ya Kak Dini, kalau di kita itu kalau pembelajarannya biasanya itu satu misalkan kita ambil di atletik lari jarak pendek itu biasanya kita pakai 2 minggu untuk pertemuannya Ibu. Jadi yang pertama itu pemberian materi dasarnya seperti misalkan kalau kita mau mengambil materi lari kita kasih pembelajaran tentang lari jarak pendeknya, baru nanti minggu kedua pelaksanaan untuk penilaiannya. Berarti untuk nanti kita ambil dari pemanasan kemudian langsung kegiatan inti sama pendinginannya seperti itu ya, nanti yang ditampilkan kurang lebih durasinya 30 menit kalau di sini nggih. Ya betul, jadi bukan kita akan melihat bagaimana kita menilainya, itu bukan, tapi bagaimana kita membelajarkan. Contoh misal tadi Kak Rois materi atletik sprint, pengenalan lari sprint gitu kan. Lari sprint dibuat dalam 2 pertemuan. Pertemuan pertama itu pemberian materinya sampai dengan pengenalan. Ada aktivitas geraknya juga yang jelas harus di situ ya Kak. Itu yang tertuang di dalam modul ajarnya atau RPP-nya atau rencana mengajarnya. Aktivitasnya ngapain aja tuh di pendahuluan, di inti, kemudian di penutup. Videonya memuat langkah-langkah tersebut yang Kakak tuliskan. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Ada Ibu. Jadi gini, kalau kita ngelihat apa yang kita modul itu kan kita tidak bisa membuat sendiri Bu ya. Itu kita istilahnya meniru dengan apa yang sudah ada, kemudian kita aplikasikan sesuai sama apa yang ada di lapangan atau tempat kita kerja. Itu berarti nanti dari apa yang kita ambil contoh, misalkan tadi kita ambil modul dari teman atau siapa, kemudian kita edit dengan sesuai dengan apa yang kita punya gitu Bu, berarti yang itu. Boleh, silakan. Kakak-kakak bisa mengadopsi modul ajar yang disediakan oleh negara melalui PMM atau bisa membuat sendiri, itu boleh. Yang penting sesuaikan aktivitasnya mana yang cocok dengan murid saya, kemudian ini bisa tercapai atau tidak gitu. Yang tahu Kakak, makanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bukan ATP, amati, tiru, plak. Gitu ya Kak ya. Nah, jelas sampai di sini Kak? Siap, sudah, ada pertanyaan? Kak Wahyu, mic, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Saya mau tanya, apabila nanti kita mempraktekkan pembelajaran PJUK, itu misalnya lebih dari 30 menit gitu, apa harus pas 30 menit atau gimana Bu? Ya. Oke, baik. Misalnya, saya sampaikan ya. Kenapa kok kita bilang enggak, dilanjut dulu aja. Oke, gini Kak. Durasi 30 menit itu kan natural ya. Kurang dari 30 menit kalau bisa jangan. Lebihnya 15 menit ya kebangetan sebenarnya gitu kan. 30 menit lebih dikit lah nggak apa-apa. Yang penting apa? Instruksi selama pembelajaran langkah-langkahnya itu dilakukan semua. Gitu. Dan ada satu lagi tips yang mau saya berikan. Kakak-kakak jika tidak ingin 2 kali kerja, kakak-kakak bisa tag videonya itu live streaming. Bisa YouTube, bisa Instagram, mungkin yang senang main sosmed itu bisa loh. Gitu. Jadi kalau misalnya direkam secara manual pakai tripod, boleh silahkan. Setelah di rekaman sudah ada, kemudian diunggah kan pasti di sosial media.
Nah, supaya tidak 2 kali kerja, kakak-kakak bisa lakukan secara streaming. Jadi kakak direkam itu loh secara live gitu nggak apa-apa. Nanti di LMS unggah itu copy linknya kakak di smart di LMS. Oke. Oke, baik Kak. Terima kasih. Silakan, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Ada yang mau disampaikan lagi untuk di sini? Batas pengunggahan nanti di tanggal 8 Oktober ya, Kak. Jadi masih 1 bulan lagi. Saran saya, kakak-kakak bisa ini, apa namanya, mulai mempersiapkan minggu-minggu ini, kemudian minggu depan itu sudah mulai tag video, silahkan. Atau yang bisa tahu keadaan di sekolahnya masing-masing itu kakak. Jadi kapan sih saya bisa memulai untuk tugas ini gitu sebenarnya. Ini keseharian kakak-kakak kok. Oke, bisa lanjut. Dari sini Siap, Bu. sudah jelas ya? Kak Dini, mohon maaf Oke. mau bertanya. Iya, silakan Kak Agung. Kak Dini, ini apakah salah satu dari tugas akhir pada kegiatan kita ini, Kak Dini? Yang tugas ini. Bisa jadi. Terima kasih, Oke, terima kasih. bisa jadi tugas akhir. Cek. Bisa jadi tugas akhir, tapi sebenarnya ini merupakan tugas awal, Kak. Tugas awal. Jadi ketika 30 menit ini bisa kakak-kakak itu lakukan senatural mungkin. Nanti ketika pertemuan luring atau tatap muka kita selama 1 minggu itu, video ini akan dianalisis. Kemudian akan kakak perbaiki untuk lakukan di bukti karya. Gitu. Jadi dalam durasi 30 menit bisa teranalisis, ada formnya nanti. Yang akan saya berikan ketika muka. Gitu. Gimana Kak Agung? Ada gambaran? Siap, ya. Ya Kak Dini, terima kasih. Oke, sama-sama. Tenang Kak, apa yang dilakukan oleh kakak-kakak di sini selama PKG itu bisa dimasukkan dalam bukti karya di PMM loh. Jadi semangat, pasti bisa melalui semua, cuma 3 bulan. Bisa. Dan selanjutnya adalah pemetaan harapan dan kekhawatiran. Nah, dari sini mau saya tanyakan dulu deh, kakak-kakak di sini adakah yang masih memiliki kekhawatiran mengikuti PJOK di sini? Mungkin 1 orang bisa open mic. Karena pemetaan ini. Oke, Kak Roi silahkan raise hand. Baik Bu, mungkin kalau dari saya sendiri mungkin belum bisa ngikuti maksimal Bu. Ketakutan saya sih di situ Bu. Jadi belum bisa ketika kayak seperti hari ini kita masih memilihkan untuk ada yang jam 11, kemudian nanti ada yang jam 1. Itu kan memang karena kita sendiri atau kami sendiri masih takut seperti itu. Jadi apakah nanti itu mempengaruhi hasil akhir selama 3 bulan atau bagaimana? Seperti itu. Oke, baik. Takut itu hal yang wajar, manusiawi itu ya. Intinya tuh gini Kak, nggak usah takut. Kalau saya bilang nggak usah takut itu bahasa negatif ya. Beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman 1. Yang kedua, kita bikin enjoy aja Kak, 3 bulan ke depan ini. Karena apa? Selama kakak itu mengerjakan tugasnya, nggak banyak kok tugasnya. Mengunggah di LMS tidak lewat dudet atau sebelum dudet, gitu kan? Aman insya Allah. Daftar hadir atau kehadiran selama tatap maya dan tatap muka itu terpenuhi aman Kak. Bisa. Kita tatap maya itu hanya berapa kali ya? Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 19 kali tatap maya Kak. Bisa, kita sempatkan nih dalam kurun waktu 19 kali tatap maya.
gitu ya. Yang penting tugasnya kakak kerjakan, kemudian diunggah di LMS itu sebelum due date. Misalnya kayak tadi mengunggah RPP-nya itu di tanggal due date-nya itu tanggal 8, kakak bisa mengunggah di tanggal 7. Misalnya mepet banget itu berarti kan. Kalau di tanggal 9 itu sudah lewat due date berarti. Usahakan paling maksimal itu di tanggal 8. Jadi di due date-nya. Kakak-kakak bisa melihat due date-nya di mana? Di LMS. Nanti terbaca. Oke, silakan Kak Johan, raise hand. Mohon maaf, Kak Dini mau bertanya. Kira-kira apakah ada sanksi apabila di antara kami ada yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini? Entah karena satu dan lain hal. Apakah ada sanksi dari kedinasan seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Kalau sanksi tidak mengikuti, sebenarnya inginnya saya gitu ya. Inginnya saya baik Dinas Pendidikan maupun BPKP Jawa Timur menginginkan seluruh peserta kegiatan diseminasi PKG ini itu mengikuti. Terlepas dari kita tidak mungkiri ya Kak bahwa kita pun memiliki kesibukan yang lain. Kalau bisa dua-duanya bisa jalankan. Dan saya yakin kakak-kakak di sini buktinya bisa. Pagi ngajar, siangnya masih Google Meet, sorenya mungkin ikut webinar, malamnya masih harus ngelatih mungkin. Itu bisa berjalan. Intinya gini, kita berusaha untuk bisa memenuhi semua target-targetnya. Kalau sanksi secara kedinasan saya masih belum bisa memastikan ya Kak. Insya Allah saya ingin di Sidoarjo 6 ini kita semua engagement-nya ada, enjoying-nya itu ada, komitmennya bersama itu ada. Jadi ayo kita masuknya bareng, pendidikannya bareng, lulusnya bareng. Catatan yang 3 tadi sempat saya sampaikan itu bisa terpenuhi. Bikin enjoy aja Kak. Kak, contoh misal, saya hari ini ada Zoom atau Google Meet PKG. Saya juga ada tugas Kak. Kelas jalan aja semuanya. Pasti bisa. Kita harus selalu stay laptop, gitu kan? Bisa pakai phone. Yang penting bergabung. Apa? Catatannya kakak record di dalam sistem apakah hari ini tatap maya kakak hadir atau tidak. Oke? Oke, satu lagi Kak. Silakan. Dengan apa namanya kita hitungannya ya kita belajar, kita mencari ilmu, juga kita mengorbankan waktu, kadang berbenturan dengan kegiatan yang lain. Itu di samping ilmu yang kami dapat, apakah ada keuntungan yang lain yang berhubungan dengan kedinasan, Kak? Dengan kita mengikuti diseminasi PJUK ini. Oke. Adakah apakah tadi Kak yang lain, kepentingan yang lain? Ada keuntungan mungkin yang berhubungan dengan dinas atau mungkin apa? Nah, ini tanya loh Kak. Nah, makanya kita kan ada benefitnya gitu ya dari PKG ini. Pasti ada, saya sudah mengalaminya Kak. Jadi nanti Kakak tetap ada penggantinya ya. Nih saya spill sedikit nih Kak. Penggantinya itu ada. Nanti Kakak dapat pengganti pulsa untuk kuota ini selama daring. Ketika nanti luring atau tatap muka selama 6 hari itu juga kakak-kakak terfasilitasi. Ada pasti di situ, tenang saja. Kemudian untuk kedinasan pasti 1 sertifikatnya langsung dan itu bisa digunakan di PMM dan poinnya bukan hanya 4 kan. Oke, jadi secara kebermanfaatan untuk diri sendiri sebagai peserta itu ada, income-nya ada, kedinasannya atau jenjangnya juga ada. Jadi semangat ya kakak-kakak di sini bisa deh. Terima kasih Kak Dini. Sama-sama. Silakan Kak Herman, raise hand.
Assalamualaikum Iya, Kak, warahmatullahi gimana? wabarakatuh. Hmm? Terima kasih Budin atas kesempatan yang diberikan. Ini Budin, yang mau saya sampaikan, apakah kita ini termasuk juga rekan-rekan yang lain, apabila dalam pelaksanaan mulai dari awal sampai akhir, misalkan namanya seseorang Bu ya, dengan kegiatan aktivitas yang padat, ada salah satu tugas yang mungkin tidak terpenuhi, tidak terunggah di LMS, apakah itu nanti berdampak atau berpengaruh pada nanti di akhir kegiatan ini, misalkan tidak lulus atau gimana, atau yang mungkin mengulang atau gimana, seperti itu. Terima kasih Budin. Mohon penjelasannya. Oke, baik. Ya, jadi usahakan untuk tugas tetap diunggah. Nauzubillahnya gitu ya, maksudnya dampak yang bukan dampak, istilahnya hal yang terburuknya bahwa ternyata lupa, harusnya tanggal 8 ngunggah, saya ngunggah tanggal 9, masih boleh, silahkan diunggah Kak. Walaupun nanti ada notifikasi merahnya. Lebih baik mengunggah telat, tapi ya jangan diterusin, sekali aja cukup gitu ya. Telat kok terus, ibaratnya kan gitu. Coba kalau muridnya telat terus kan nggak seneng kan, gitu ya. Sekali itu nggak apa-apa, lebih baik telat tapi sudah mengunggah dibandingkan tidak sama sekali sampai akhir. Karena nanti kehadiran kakak-kakak di ruang virtual maupun di tatap muka, tugas, kemudian apa namanya, aktivitas yang dilakukan itu terekam dan menjadi bahan pertimbangan untuk kelulusan. Dan saya yakin, ayo makanya bareng-bareng Sidoarjo 6 lulus semua gitu. Oke? Amin. 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 Oke, lanjut Amin. nih. Semoga. Terima kasih Budin penjelasannya. Belajar masih diorientasi ini loh saya. Betah banget sih sama saya. Silakan Kak Rois raise hand lagi. Kenapa? Ya Bu, ini kalau menurut kami Bu ya, yang paling inti itu kan apakah kita nanti dapat kayak jaket bersama, kaos bersama gitu, dapat nggak sih Bu kita Bu? Kalau kemarin tuh yang saya lihat di luar sana itu dapat katanya Bu ya. Kita tunggu saja. Itu salah satu benefitnya ketika nanti kita dapatkan pada saat muka. Kemarin itu saya dapat yang bikin kita kaos, semangat sih Bu. Kalau orang olahraga kan nanti kita tumbler. makin rukun kan gitu Bu, makin rukun, makin semangat. Itu salah satunya di situ sih. Pasti. Ini Sidoarjo 6 luar biasa, yang ditanyain pertama benefitnya gitu ya. Enggak apa-apa, motivasi eksternal itu juga perlu ya. Silakan Kak Yuda raise hand. Ya, terima kasih. Ini apa kegiatannya selain online ini nanti apa kita bertemunya langsung itu di mana itu, di tempatnya saat bertemu langsung ya, tatap muka langsung. Oke. Oke, ketika tatap muka ya Kak, kita tatap muka masih menunggu informasi dari Dinas Pendidikan. Akan terpusat di mana, terutama di Sidoarjo. Gitu. Jadi pelaksanaannya selama 6 hari itu di bulan, sebentar saya lihat, bulan Oktober ini. Oktober atau November sih? Bulan Oktober ya Kak ya. Di bulan Oktober nanti kita tatap muka langsung mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 19 Oktober itu. Kita tatap muka, untuk tempatnya kita sembari menunggu nanti akan saya informasikan. Oke. 13 sampai 19 kita ketemu. Oke. Baik kakak-kakak hebat. Ini pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kakak-kakak sudah bisa buka di satunya, linknya bisa diklik, kemudian kakak-kakak bisa mengisi di situ. Cara mengisinya, kakak-kakak bisa, sudahkah bisa dibuka? Kak Mus meringis terus sih, bahagia sekali ini, sepertinya langsung dari Kominfo ini ya. Ini Kak, linknya sudah bisa diakses? Bisa.
Lanjut, Ibu. Oke, kakak-kakak untuk mengisinya di sini ya. Ini pertanyaan yang pertama. Apa sih harapan kakak-kakak yang ingin didapatkan selama PKG nanti? Dengan cara klik ini catatan ya. Pilih warnanya boleh, silakan kakak. Klik, kemudian ditempelkan di sini. Langsung ketik aja namanya. Misalnya Dini. Gitu kan? Harapannya dapat teman baru misalnya. Sudah gitu. Edit asli. 30 menit asli. Ya, silakan. 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 Silakan berselancar, Kak. Masih saya tunggu, tenang saja. Kalau ada yang kendala, bisa ini dengan saya. Bisa sampaikan open mic langsung, nggak apa-apa. Ngetiknya jangan dia punya temannya. Untuk berpindah ke slide nomor 2, bisa bergeser lagi. Gak apa-apa, ketik aja di sebelah sini ya Kak. Bisa pakai teks, bisa pakai notes. Ini notesnya ini. Yang ini ya. Maina, raise hand, silakan. Ataukah terpencet? Pencet kali ya. Saya turunkan deh kalau gitu. Kak Sumaina. Iya, silakan Kak, open mic Kak. Masih termute. Halo, Kak Su. Iya, halo ya. Ini saya ada kendala untuk nulis teksnya nggak bisa, Ibu. Oke. Menulisnya nggak ada di laptop saya itu juga nggak bisa. Seperti itu dari tadi saya ini masih ini gerabak-gerabak nggak bisa. Oke, baik. Kak Sum, untuk yang di sini di layar saya kan bisa terlihat ya? Bisa terlihat, tapi nggak keluar teksnya untuk ini nggak bisa. Bisa terlihat cuma nggak bisa. Ini. Kak Sum ngetiknya di tempat kakak? Ngetiknya di sini. Iya, kalau enggak Kak Sum, kalau masih ada kendala, boleh nanti sembari berselancar, Kak Sum ketikkan saja di room chat, nggak apa-apa, silakan. Nah ini di laptop saya itu nggak ada room chatnya, makanya saya dari tadi tuh mencari nggak ada di laptop ini, nggak ada room chat, dibantu sama Pak Muin sama ini nggak ada, nggak tahu di laptop saya itu tahun piro nggak tahu. Room chat itu yang di sini Kak, sebentar saya bagikan. Bentar ya, seluruh Oke, sambil tunggu. Bentar ya Kak. Nah, aduh. Room chat itu yang ini Kak. Ya, pesan di sini. Ketemu yang gak, ini Kak, kan? Nah itu di laptop saya tuh nggak ada. Oh. Nggak ada. Di laptop saya tuh nggak ada room chatnya itu makanya. Ini saya tuh dikatakan sama orang-orang di sini. Laptop buaan saya ngono ya.
Besok atau nanti bisa ini Kak, pengkondisian saja, nggak apa-apa. Masih bisa, Oke. masalah. Kita di sini belajar bersama. Oke. Ya. Makasih, nggih. Itu hal yang wajar kakak-kakak hebat. Kemudian nanti kakak bisa ke yang kedua ya. Slide yang kedua. Kalau nomor 1 sudah, bisa yang kedua. Nah, yang ini. Nah, ini siapa? Dikasih nama dong. Ini punya siapa itu? Gak apa-apa Kak, kita cukup lama nggak masalah ya Kak ya, mohon maaf waktunya. Dengan cara diklik di sini, sebenarnya bisa kok. Pasti bisa kakak-kakak di sini. Jika nomor 2 sudah, kakak-kakak bisa lanjut ke slide yang ketiga. Sembari saya bacakan deh yang pertama ini. Harapan saya mempunyai relasi baru. Oke. Kak Johan. Harapannya meningkatkan kompetensi mengajar. Oke, semoga terkabul. Kemudian siapa lagi nih? Kak Yuda. Oh, ada Kak Herman juga di sini. Harapannya tambah ilmu, pengalaman, belajar. Oke, siap. Oke. Klik sembarang aja, nggak apa-apa Kak, nanti saya tata, boleh. Oke, baik. Ya, biarkan nanti saya tata Kak, tenang aja. Kak Agung, harapannya Kak Yeni sudah ada. Oke, ada Kak Wahyu. Loh, mana tadi Kak Wahyu kok hilang? Oke, silahkan. Gak apa-apa Kak, biarin aja, nanti saya tata kok. Kalau sudah nomor 1, Kak Wahyu sama kakak-kakak yang lain bisa ke slide yang kedua. Sudah ada Kak Johan ini, Kak Yeni juga. Kak Herman juga sedang nulis. Adakah yang di slide ketiga juga sudah ada ini Kak Johan? Ada Kak Yeni juga. Oke.
Oke, Kakak. Sembari berselancar ya. Nanti bisa melanjutkan aktivitasnya. Jika masih ada yang kesulitan untuk ngisi di link yang saya berikan, kakak-kakak bisa menuliskan di room chatnya atau bisa juga nanti tuliskan di WA. Nanti saya sematkan di Padletnya ini. Karena setiap peserta harus ngisi. Karena ini terekam. Oke, baik, kita lanjut ya Kak ya. Oke. Di tahap orientasi terakhir kita adalah kesepakatan pembelajaran ini Kak. Kita buat bersama ya, disepakati bersama dan dilakukan bersama. Oke, kesepakatan yang ingin saya tawarkan yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada peserta berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Dan yang kelima, harapan saya seluruh peserta bisa selalu on cam ketika tatap maya ini. Mungkin sampai di sini, di kesepakatan pembelajaran ada yang mau ditambah atau dikurangi? Silahkan. Atau sudah cukup sepakat hanya ini saja? Mohon izin Kak Dini. Silahkan. Untuk yang nomor 5 itu apa harus selalu on cam gitu kadang apa bisa kadang on cam kita usahakan itu ya. Okay. Betul, oke. Kita usahakan on cam ya Kak. Kenapa ke on cam? Sebenarnya salah satu cara melihat apakah saya bisa terkoneksi dengan kakak-kakak di sini. Apalagi saya kan belum kenal nih dengan kakak-kakak. On cam. Jadi saya tahu, oh ini Kak Johan. Oh ini Kak Sumainah gitu. Kalau suatu saat ternyata memang ada kendala harus off cam, never mind. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi ketika kakak-kakak bisa untuk on cam, usahakan on cam. Saya sudah on cam Bu Dini. Kak Wahyu langsung gitu ya. Ya. Ada kesepakatan kelas yang mau ditambahkan atau dikurangi? Silahkan. Ada enggak? Kalau enggak ada saya lanjut nih. Oke, cukup ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Sabar, sedang proses. Sabar. Cukup lama ini harusnya 12.30 kita selesai, molor sedikit nggak apa-apa ya Kak ya. Kita agak cepat aja deh nggak apa-apa di sini. Nah, ini modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Kurang lebih 1 JP ke depan. Jadi ada apa aja sih di sini? Jadi tujuan dari sesi kita di modul 1.1 elaborasi isi modul 1.1 adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan pembelajarannya sebagai guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya sebagai guru PJOK yang berpihak pada murid. Agendanya kita ada 2 Kak. Yang pertama, mengenal refleksi
Mengapa sih harus refleksi? Apa itu refleksi? Dan yang kedua adalah menganalisis cerita. Nah, sebuah quotes atau apa yang disampaikan oleh Albert Einstein bahwa belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang penting apakah? Yang penting adalah selalu dan terus bertanya. Ada peribahasa mengatakan bahwa malu bertanya mungkin tersesat gitu kan ya. Zamannya kadang orang baca Google Map aja masih tersesat loh Kak. Iya enggak? Sering kan ngalamin gitu. Suruh belok kanan, belok kiri, padahal belum ada itu belokannya. Jadi bertanya, tanya terus aja Kak. Enggak ada salahnya kita bertanya. Oke, selanjutnya nih, mengenal refleksi. Mengapa dan apa itu refleksi? Mengapa sih refleksi itu penting bagi kita? Apa saja itu refleksi? Kemudian apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Nah, dari sini kakak-kakak bisa kembali flashback terkait dengan tindakan guru. Tindakan kita selama ini dalam pembelajaran. Ada tindakan rutin dan ada tindakan reflektif. Yang selama ini kita lakukan presensi, ya, menyampaikan materi, meminta murid untuk baris, kemudian memberikan kalimat instruksi, itu merupakan aktivitas atau tindakan rutin sebagai guru. Akan tetapi, jika tindakan reflektif, refleksi itu merupakan perbaikan, Cak, berkaca. Oh iya, saya tadi gimana ya ngajarnya? Kok bisa sampai murid saya banyak yang diem, sedikit yang bergerak, atau ternyata kok rusuh tadi mainnya, banyak cekcoknya seperti itu. Kita refleksikan. Sehingga tindakan reflektif dari seorang guru PJOK yang semula absensi itu panggil namanya satu-satu. Waduh, kalau muridnya ada 40 lama itu ya. Mungkin dengan cara yang berbeda. Misalnya menghitung jumlah muridnya gurunya. Hafal kan dengan muridnya ya Kak? Kemudian bisa juga dengan menanyakan nomor urutnya. Bisa. Dengan cara presensi strateginya bisa bermacam-macam. Kemudian yang kedua, menyampaikan materi yang semula hanya ceramah. Ya kan? Mungkin bisa dengan membawakan media. Oke anak-anak, hari ini kita masuk materi permainan invasi. Permainan invasi itu berada di ini gerakan yang akan kita lakukan. Nah, kakak-kakak bisa membawa gambarnya. Ini media pembelajaran, Kak. Itu ya, jadi nggak hanya ceramah, ada medianya. Kemudian ketika meminta murid untuk berbaris, itu bisa dengan cara yang asik. Contoh nih, membentuk lingkaran, ada instruksinya ternyata patung pancoran. Patung itu kan diam ya Kak. Kemudian kakak-kakak bisa memberikan instruksi angka 3, 5, 2, dan seterusnya. Itu anak akan berkumpul sesuai dengan angka yang kakak sebutkan. Itu juga salah satu strategi pengelompokan. Gitu. Jadi reflektif itu dari apa yang sebelumnya dilakukan, oh kira-kira perbaikannya supaya lebih baik lagi itu bagaimana. Serta kalimat instruksinya itu bisa berbeda-beda. Lintas bahasa boleh? Boleh. Adakah yang pernah kakak-kakak lakukan ketika memberikan instruksi ke muridnya dengan bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa matematika? Boleh, sangat diperbolehkan. Ya, oke silakan anak-anak bahasa Jawa nih ngarep. Yo ngarep. Bahasa Indonesianya depan. Nah, itu dari situ anak-anak itu sudah lintas materi. Cakupan bahasa Indonesia bisa diimplementasikan di dalam PJOK. Gitu.
Gitu. Ya, jadi tindakan reflektif itu perbaikan dari tindakan sebelumnya. Nah, ini ada 7 karakteristik dalam praktik mengajar yang reflektif. Antara lain, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti, data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan selalu welas asih. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogis dari penelitian ilmiah yang berkembang. Kemudian yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri dan profesionalitas dalam mengajar. Yang ketujuh, peserta atau kita sebagai guru PJOK berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Gitu ya Kak. Saya tekankan di poin nomor 6 nih, memanfaatkan atau melibatkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Contoh, Kak Wahyu, satu sekolah ada berapa guru PJOK Kak Wahyu? Halo Kak Wahyu? Ada berapa? 5. Oh, ada 3. Nah, Kak Wahyu bisa itu kolaborasi dengan 2 guru PJOK lainnya. Mungkin dengan materinya atau misalnya minta bantuannya, berkolaborasi. Ini enaknya cocoknya gimana ya? Materi lempar tangkap ini ada perbaikan atau tidak? Gitu. Ya, kalau yang ngajarnya sendiri, Kak gimana? Bisa dengan rekan sejawat yang lainnya Kak, bisa dengan guru kelas. Apalagi di guru TK itu bisa kolaborasi ya Kak Yeni ya? Iya Kak, bisa Kak. Ada guru shadownya mungkin. Ada guru shadownya itu bisa di situ. Jadi memanfaatkan aset yang ada, salah satunya adalah rekan sejawat. Gitu ya. Nah, lanjut nih analisis cerita. Di mana cerita ini adalah ceritanya Pak Raga. Cerita ini akan kakak-kakak analisis ada di LMS. Di 1.1 B berapa ya? B1 yang A, elaborasi isi. Nanti kakak-kakak bisa cek di LMS ya. Kemudian boleh deh saya ingin dengar suaranya siapa ya membacakan saya ini. Nanti saya minta peserta untuk menyampaikan pendapatnya, analisisnya dari cerita Pak Raga ini. Silakan siapa? Raise hand. Silakan. Tuh, diem-diem saja loh. Masa saya tunjuk? Ayo Kak, nggak apa-apa Kak. Kak Dimas, masih adakah di sini Kak Dimas? Karena di saya off cam semua ini kecuali Kak Yeni. Sinyal saya mungkin ini. Kak Dimas. Oke, baik, saya berganti. Boleh deh Kak Yeni bantu saya untuk bacakan ini ceritanya. Cuma membaca ya Kak ya? Iya, nggak apa-apa. Minum juga boleh kok sebelum baca. Enggak Kak. Izin ya kakak-kakak semua untuk membacakan ceritanya. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket.
Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pembelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan tingkat teknik mereka dalam menembak bola. Oke, baik. Ceritanya Pak Raga ini. Boleh deh saya mau dengar suaranya Kak Muin. Ada nggak Kak Muin? Masih di sini? Masih gabung Kak Muin? Oke, Kak Muin. Pendapat Kak Muin apa nih sebagai senior nih ya dari guru PJOK dengan adanya analisis ceritanya Pak Raga ini? Menurut Kak Muin gimana? Yang tadi yang menembak bola tadi juga. Iya, betul. Ini yang masih saya tampilkan di layar, Kak. Halo? Sepertinya terpental ini Kak Muin. Ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, kalau menurut cerita ini berarti anak yang bersangkutan ini sudah memiliki teknik yang bagus. Oke. Berarti sudah bisa melakukan dengan teknik yang bagus dalam menembak bola ke arah ring gitu. Oke, sudah itu aja. Ya, itu aja. Oke, nggak apa-apa. Silakan ada lagi yang mau berpendapat dari ceritanya Pak Raga dianalisis deh. Kira-kira Pak Raga ini ngajarnya gimana gitu. Semua murid itu disamakan kemampuannya atau bagaimana? Silakan ungkapkan. Aduh, suka diem deh. Kayaknya masih malu-malu ya kalau berbicara, mengungkapkan pendapatnya. Oke, Kak. Gini, apa yang akan Kakak sampaikan bisa Kakak tuliskan di LMS. Karena kasus cerita jadi bukan kasus ya ini ya. Analisis cerita Pak Raga akan kakak-kakak jawab di LMS ya. Modul 1.1 poin B yang 1A. Nanti LMS-nya bisa diselancar ya Kak, mulai hari ini sudah bisa. Oke, saya lanjutkan. Bentar. Lanjut nih. Tadi. Jadi yang harus kakak-kakak lakukan analisis dari video dari ceritanya Pak Raga itu bagaimana praktik mengajarnya Pak Raga sih? Hubungkanlah dengan praktik mengajar PJOK yang kakak-kakak lakukan selama ini. Yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksinya itu seperti apa yang akan dilakukan? Dua pertanyaan ini akan kakak-kakak jawab di LMS. Oke, saya lanjutkan. Dan saya mengingatkan kembali untuk kakak-kakak bahwa nanti kakak-kakak berselancar di dalam LMS
Tolong mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Tempatnya di mana? Sebentar, saya bagikan. Sabar. Sudahkah terlihat? Oke, baik. Di sini ya, Kak. Di semua modul. Oke. Nanti kakak-kakak ada ini, paket modul 1. Di paket modul 1, nanti di refleksi kompetensi awal. Ini kakak isi. Ada nanti di sini punya kakak ya, berupa kuesioner. Cari kuesionernya, ada di sisi sebelah kiri. Ada kuesioner. Tampilan kakak tidak seperti punya saya, karena saya tampilan fasil, nanti di kakak hanya ada beranda, semua modul, peserta, kemudian kuesioner, dan penilaian kinerja. Ya enggak? Mungkin yang stay di depan laptop bisa sembari dibuka. Bener ya Kak Yeni ya? Hanya itu tampilannya ya? Bener Kak Din? Oke. Bener. Sebentar Kak, masih muter. Oke, Kak Johan sudah ini nyampaikan. Jadi hanya ada beranda, semua modul, peserta, kemudian nanti ada kuesioner dan penilaian kinerja. Nanti kakak-kakak arahannya silahkan klik kuesioner. Kemudian isi refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Ya, jadi nanti di kuesionernya. Oke, lanjut. Sedangkan yang tadi saya sampaikan, analisis cerita Pak Raga dengan menjawab 2 pertanyaan tadi, kakak-kakak akan mengisinya di sini. Bentar. Modul 1.1. Oke, berada di 11B1A di sini. Nanti kakak-kakak berselancar, nanti bisa tahu, dibaca-baca dulu. Oke, di saya juga cukup muter ini sepertinya. Nah, sudah muncul. Di setiap halaman nanti dibaca dulu. Nanti akan terlihat di halaman keempat. Ada ceritanya Pak Raga ini. Nah, cara kakak-kakak menuliskan jawabannya, ini ada tulisan tulis jawaban. Diklik saja. Lalu kakak-kakak nulis di sini. Setelah menuliskan, kakak-kakak kirim jawaban. Oke? Apakah saya terlalu cepat? Oke, Bu. Oke Kak, enggak Kak. Saya Oke, saya siap mengikuti Kak Dini. temannya Sidoarjo 6 loh ini loh. Kalau saya kecepatan, minta tolong saya diingatkan nggak apa-apa Kak. Tidak Budin. Insya Allah Aman enggak, ya? Kak. Aman Kak. Aman. Aman. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, berhubung saya sudah mengingatkan kakak-kakak semua, kemudian sebelum saya akhiri, karena itu merupakan yang terakhir Kak. Wah, seneng ini mesti kalau yang udah terakhir. Kak Rais, akhirnya selesai juga gitu ya. Oke, Kak, izin untuk ini dulu deh. Ayo kita buat siapa yang bisa jadi, maulah berkenan untuk jadi ketua kelas. Tugasnya nggak berat kok. Gampang, enak-enak. Siapa yang jadi ketua kelas? Biar enak. Nanti apalagi ketika luring bareng, itu ada Sam, ada macam-macam itu. Gimana? Pak Rois itu. Kak Rois, bersedia Kak Rois? Ya, Pak Rois, Bu. Pak Rois cocok itu. Pak Rois.
Iya. Teman-temannya Kalau nunggu kalau boleh nunggu saran para mending usit loh. Pak ini Pak Muin tadi kan Pak Wah, sekalian saya kan. ini sudah terlalu ketuaan, jadi tidak mungkin jadi ketua. Jadi kalau jadi ya jadi penyemangat bisa. Biasanya Oh, senior mantap. lebih berpengalaman Betul. itu temuin. Penyemangat. Pak Rois saja jadi ketuanya. Betul Ibu, betul Bu Yeni tuh yang tua sekalian. Bapak nanti kita kan Waduh. tinggal ngikut aja. Yang banyak Berbagi pengalaman di situ. peran. Kolaborasi nanti Pak. Ayo siapa? Katanya Pak Rois itu Pak Rois saja, Bu Dini, Pak Rois. Nah, Pak Johan bisa juga Pak Johan itu. Pak Pak Rois itu Johan. Pak Rois itu Johan, cocok kayak Johan Mayor Adianto Teddy. atau Johan? Ya cocok Oh, siapa sama itu tadi semuanya. Ya. Setuju Mirip kalau Pak Mayor Rois. Teddy, Apa nih? mirip Mayor Teddy. Ya, Dipilih yang paling senior Pak Rois tuh. cocok. Ya, kayak Wah, kalau ya, gini kayak nanti Mayor Teddy tunjuk-tunjukkan ya. nggak ketemu-ketemu ini. Ya, Nah, Pak Rais saja Kak Dini. ya voting Pak Rois. Loh. Banyak yang setuju dengan Pak Rois ini. Itu gimana? Ayo. Ya Pak Rois Sepertinya cocok, wis. ada cara lain, tapi sebelum saya menggunakan cara saya, silakan kakak-kakak di sini, ayo bergerilya sendiri. Gitu ya. Oke. Nanti bisa kolaborasi kok, tenang saja. Oke, baik. Kak Rois, aman? Oke, udah dikasih jempol dong. Oke dong, saya minta tepuk tangannya semua untuk Kak Rois. Silakan gunakan ikonnya. Oh ya, ya, ya. Oh. Nah, Icon bisa itu ini. tandanya saya terkoneksi tuh. Kak Yuda raise hand atau kepencet ini? Kepencet Bu Dini, pencet. Oh Pencet. iya. Niatnya mau tepuk tangan tapi Iya mau tepuk tangan. Nah ya. ini saya. Pak apa aman. Oke, saya pegang ini Kak Rois ya. Oke, baik. Kakak-kakak hebat. Mohon izin. Apa? Gimana? Gimana Kak Rois raise hand? Pencet lagi. Budini aja ya, saya manggilnya Budini enggak apa-apa ya Bu ya? Nggak terbiasa manggil Kak soalnya, apakah ada aturan Kak ya? Gimana? Iya. Halo Kak Umam. Mas Umam. Manggilnya kakak. Halo, karena gini. Harus kakak ya? Email atau email atau Umam ini. Iya, kayak awal-awal guru kok dipanggil Kak gitu kan ya. Ternyata dalam filosofinya bahwa di PKG ini kedudukan kita itu sama. Ya. Saling mendampingi. Saya pun selaku fasilitator di sini bukan yang paling pinter dan bukan satu-satunya sumber belajar loh. Bukan ya, bukan. Jadi saya pun belajar dari senior saya belajar dari teman-teman saya belajar dari kakak-kakak juga. Jadi saya bukan satu-satunya sumber belajar di sini. Ayo kita kolaborasi bersama harapannya. Oke, manggilnya belajar kakak. Awalnya memang agak susah ya lidahnya kita ngomong Kak. Apalagi kalau ke perempuan Kak gitu kan. Biasanya kalau Pak sama Kak kan 11-12. Kak gitu agak susah. Tenang kamuin, kita aman di sini. Tidak ada usia. Siapa senior, siapa junior nggak ada. Sama kita di sini. Usia hanya angka Pak Muin. Oke. Kak Muin gitu kan ya. Iya Kak Dini, jadi ada beberapa yang mau saya tanyakan sebelum memang silakan. Untuk file yang sudah dipaparkan sama Kak Dini, apakah nanti di-share juga di grup WA? Barangkali nanti kita memang membutuhkan untuk dibaca-baca atau bagaimana? Terus yang kedua, apakah ada deadline untuk mengisi apa tadi yang dibilang Kak Dini itu? Yang kekhawatiran itu? Itu ada deadline-nya apa tidak? Oke, udah 2 pertanyaannya. Apa ada lagi? Oke, baik. Saya jawab pertanyaan pertama. PPT yang tadi saya sampaikan itu tidak bisa saya bagikan kepada peserta. Karena apa yang saya paparkan sebenarnya sudah ada semua di LMS. Satu itu. Jadi kakak-kakak bisa berselancar itu di LMS-nya.
Yang kedua, untuk apa namanya tadi? Kak Rois, yang kedua? Untuk mengisi dengan itu tadi Bu, refleksi iya. atau apa itu tadi? Ya, betul. Untuk pengisian Padlet yang tadi saya sampaikan, itu masih tetap saya buka. Jadi sesenggangnya kakak kapanpun sembari belajar untuk mengakses Padlet itu boleh. Jadi saya buka terus. Karena nanti apa yang kakak-kakak tuliskan di link yang saya bagikan itu akan saya unggah di tugasnya saya. Gitu. Jadi ayo kita kerjasama supaya kakak bisa berjalan, saya juga pun tugas saya bisa terpenuhi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sebelum saya tutup, foto dulu dong. Silakan open cam-nya semua, on mic semua, on mic jadi on cam. Silakan pose paling ganteng, paling cantik. Ada pengarah gayanya mungkin cantik-cantik gitu kan ya. Ini sudah ganteng sendiri ini. Oke, siapa yang mau ngambil gambar? Sidoarjo 6 gitu boleh deh, jempolnya diangkat. Boleh angka 5 sama jempol gitu. Boleh. Oke, sebentar saya ambil gambarnya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi satu foto. Minimal kalau saya foto tuh 3 kali. Halo Kak Sum, aman ya Kak Sum ya? Oke, siap. 1, 2, aman. Ini dengan pose yang lain. 3, 2, 1. Oke, nanti saya kirimkan di grup. Sebelum saya akhiri, silakan pimpin doa dulu Kak. Boleh, silakan pimpin doa siapa? Oh, Kak Wahyu open mic, silakan Kak Wahyu. Pak Dimas. Ya. Ya ini. Sepertinya sinyalnya Kak Wahyu agak kurang kuat ya mungkin ini ya. Kak Rois deh, selaku terpilihnya Ketua Kelas Sidoarjo 6 nih. Pimpin doa dulu Kak sementara. Besok tugasnya Kak Wahyu nunjuk siapa temannya. Silakan. Semua peserta punya kesempatan yang sama. Yuk. Sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih Amin. Kak Wahyu sudah memimpin doa kita hari ini dan tidak terasa harusnya 90 menit kita menjadi 120 menit ya Kak. Mohon maaf sekali lagi saya untuk kakak-kakak semua di Sidoarjo 6 waktunya molor hampir 30 menit sendiri gitu ya. Mohon maaf sekali lagi untuk kakak-kakak semua. Setelah ini akan saya bagikan link Padlet-nya yang tadi saya kirimkan di grup. Nanti kakak-kakak sudah senggang bisa memenuhi targetnya mengisi Padlet-nya. Kemudian saya berpesan satu lagi supaya kakak-kakak membuka LMS-nya dan menyelesaikan apa yang harus dikerjakan oleh kakak-kakak di LMS. Tenang saja, kakak-kakak kan seneng toh mode penghijauan itu. Di PMM senengnya pokoknya ngijauin aja gitu. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini kakak-kakak hebat. Sampai jumpa di room tatap maya yang kedua yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 11 September 2024. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Silakan kakak-kakak bisa meninggalkan ruangan. Sangat bermanfaat. Siap. Salam olahraga. Jaya. Gon. Kok salam Jaya toh? Oh Jaya. Jaya. Merdeka.